Romance of the Three Kingdoms. Chapter 21. Pemberontakan muncul lagi. Pada saat ini 10 kasim utama telah menguasai segalanya di dalam genggaman mereka dan mereka menyingkirkan siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Dari setiap pejabat yang membantu menumpas pemberontakan sorban kuning mereka meminta hadiah dan apabila tidak dipenuhi, mereka akan menyingkirkan orang-orang tersebut. Komandan Kekaisaran Hung Fusong dan Jujun juga tak luput dari tekanan mereka dan akhirnya harus meninggalkan jabatan mereka. Di sisi lain kasim-kasim memalsukan jasa bagi diri mereka sendiri. Salah satu kasim yang bernama Zhao Zhong mendapat gelar kerajaan. Pemerintah berjalan sangat buruk, dari hari ke hari rakyat sangat menderita. Pemberontakan kembali muncul di Changsha dipimpin oleh Hou Xing dan di Yuyang dipimpin oleh Zhang Ju dan Zhang Chun. Surat permohonan dan pemberitahuan dikirimkan oleh pejabat dan pemerintah daerah ke ibu kota. Surat-surat berdatangan seperti lapisan salju yang turun di musim dingin. Tetapi ke-10 kasim itu membakar semua surat-surat tersebut. Suatu hari Kaisar mengadakan perjamuan di salah satu taman kekaisaran dengan 10 kasim utama. Ketika penasihat kerajaan Liu Tao tiba-tiba muncul dengan kegelisahan yang amat, Kaisar pun bertanya ada masalah apa? Baginda, bagaimana Baginda dapat berpesta seperti ini ketika kekaisaran diambang kehancuran? Kata Liu Tao. Semua baik-baik saja, kata Kaisar. Apa yang salah? Kata Liu Tao, pemberontakan muncul dari berbagai sisi kerajaan dan mereka merampas banyak kota dan ini adalah salah dari 10 kasim-kasim itu yang menjual jabatan dan melukai orang-orang. Menekan semua pejabat yang setia. Semua yang memiliki kebajikan dan kebijaksanaan telah meninggalkan istana dan kembali ke tempat asal mereka. Kehancuran sudah di depan mata kita. Pada saat ini para kasim-kasim itu langsung melepas topi mereka dan berlutut di hadapan Kaisar. Kalau Menteri Liu Tao tidak setuju dengan kami, maka kami dalam bahaya. Kami berharap nyawa kami diampuni dan kami akan pergi ke tanah pertanian kami. Kami akan menyerahkan harta kami untuk membantu biaya militer kerajaan. Dan mereka semua menangis terseduh-seduh. Chapter 22. Pengorbanan dua menteri setia. Kaisar marah kepada Liu Tao, kamu juga punya pelayan. Kenapa kamu tidak dapat menyukai pelayan yang melayaniku? Dan Kaisar pun memanggil pengawalnya dan meminta Liu Tao diseret keluar dan dipenggal. Liu Tao berteriak keras, kematianku tidak ada artinya. Kasihan dinasti Han setelah berkuasa 4 abad lamanya sedang mengalami kejatuhan dengan sangat cepat sekali. Pengawal itu sedang menyeretnya dan ketika mereka akan menjalankan titah Kaisar tiba-tiba datang lagi seorang menteri dan berkata, jangan penggal. Tunggu sampai aku berbicara pada Kaisar. Dia adalah menteri dalam negeri Cendan. Dia bertemu dengan Kaisar. Kepadanya dia berkata, atas dasar kesalahan apa penasehat Liu Tao dihukum? Dia telah memfitnah pelayanku dan menghina diriku, kata Kaisar. Seluruh kerajaan akan memakan daging dari para kasim-kasim itu jika mereka bisa, dan walaupun begitu Baginda malah menghargai mereka dan menganggap mereka sebagai orang tua Baginda. Mereka tidak mempunyai belas kasih dan jasa tetapi mereka menciptakan diri mereka sebagai pejabat tinggi. Lebih daripada itu Feng Su berkomplot dengan pemberontak sorban kuning, kata Cendan. Tidak ada bukti yang menyatakan Feng Su berkomplot, kata Kaisar. Tentang 10 kasim utama, apakah tidak ada yang setia di antara mereka? Cendan berlutut dan menyembah Kaisar sampai dahinya menyentuh tanah dan tidak merubah pendiriannya. Kaisar kemudian marah dan memerintahkan penjaga membawa Cendan dan dipenjarakan bersama Liu Tao. Malam itu keduanya tewas. Chapter 23. Pemberontakan kembali ditumpas, Liu Bei kembali menjabat. Kemudian 10 kasim membuat titah palsu dan mengirimnya kepada Sanjian dan mengangkatnya menjadi gubernur Changsha, dengan titah untuk mengatasi pemberontakan Hou Xing. Dalam kurang dari 2 bulan, Sanjian melaporkan telah berhasil menumpas pemberontakan. Atas hal ini dia diberi gelar penguasa Wu Cheng. Liu Yu diangkat menjadi penguasa kerajaan daerah Yuyou dan diperintahkan untuk membasmi pemberontak di Yuyang yaitu Zhang Ju dan Zhang Chun. Liu Hu dari Daiyou merekomendasikan Liu Bei kepada Liu Yu. Liu Yu menerima saran itu dan menjadikan Liu Bei komandan utama dan memberinya pasukan untuk melawan pemberontak. Liu Bei berhasil menumpas pemberontakan itu. Zhang Chun adalah orang yang kejam. Salah satu anak buahnya memberontak dan memenggal kepalanya lalu menyerahkan diri. Zhang Ju yang melihat hal ini langsung bunuh diri daripada ditangkap oleh tentara Liu Bei. Pemberontakan Yuyang berhasil dipadamkan. Jasa Liu Bei dilaporkan kepada Kekaisaran, dan dia menerima amnesti untuk penghinaan terhadap inspektur di desa Anxia. Liu Bei diangkat menjadi wakil kepala daerah di Xiami, lalu menjadi komandan pasukan di Gaotang. Kemudian Gongsun Zan memuji jasa-jasa Liu Bei terdahulu dan Liu Bei diangkat menjadi kepala daerah Pingyuan. Tempat ini sangat baik karena perdagangannya yang maju.
Liu Yu juga mendapat promosi menjadi Panglima Besar. Chapter 24. Meninggalnya Sang Kaisar. Pada musim panas tahun ke-6 sejak pemberontakan Sorban Kuning dimulai, Kaisar Ling sakit parah. Dia memanggil He Jin ke istana untuk membahas masa depan kerajaan. He Jin berasal dari keluarga sederhana yang pekerjaannya adalah tukang daging, tetapi adik perempuannya adalah selir kaisar dan melahirkan putra bagi kaisar bernama Liu Bian. Setelah itu dia menjadi permaisuri He, dan He Jin menjadi wali putra mahkota. Kaisar juga mempunyai seorang selir yang cantik bernama Lady Wang, yang juga memberikan seorang putra bagi kaisar bernama Liu Xian. Permaisuri He meracuni Lady Wang karena cemburu dan Liu Xian diurus oleh Ibu Suri Dong yang merupakan ibu dari Kaisar Ling. Ibu Suri Dong merupakan istri dari Liu Chang, penguasa Jiedu. Karena kaisar sebelumnya, Kaisar Huan tidak mempunyai keturunan laki-laki maka dia mengadopsi anak Liu Chang menjadi pewaris tahtanya. Kaisar Ling membawa serta ibunya masuk istana untuk tinggal bersama, dan memberikan gelar Ibu Suri. Ibu Suri Dong selalu membujuk putranya untuk menunjuk Liu Xian sebagai putra mahkota dan memang Kaisar sangat menyukai anak itu dan ingin melakukan seperti apa yang ibunya minta. Ketika hari-harinya hampir berakhir, salah satu dari Kasim Jianshou berkata, jika Liu Xian yang akan menggantikan, He Jin harus disingkirkan untuk mencegah bencana di kemudian hari. Kaisar juga melihat hal ini, dan karena itu memerintahkan He Jin untuk menghadap. Tetapi di depan gerbang istana, He Jin diperingatkan oleh komandan pasukan penjaga istana Panin yang berkata, ini pasti jebakan Jianshou untuk menyingkirkanmu. He Jin mendengar hal ini langsung pulang ke kediamannya dan memanggil pejabat dan menteri yang berada di pihaknya dan mereka menyusun rencana bagaimana menyingkirkan kasim-kasim istana itu. Dalam rapat ini tiba-tiba seseorang berkata menentang rencana tersebut, pengaruh dari kasim itu telah ada sejak 1,5 abad yang lalu pada masa pemerintahan Kaisar Chong dan Zi. Hal itu telah menyebar seperti rumput di semua arah. Bagaimana kita berharap dapat menghancurkan mereka? Dan di atas semua itu hal ini harus dirahasiakan atau kita semua akan mati terbunuh. He Jin melihat orang itu dan ternyata orang itu adalah komandan militer pasukan reguler Cao Cao. He Jin sangat marah pada ucapan Cao Cao dan berkata, apa yang orang dengan jabatan rendah ketahui tentang pemerintahan. Dan dalam kekacauan Panin datang dan berkata, Kaisar telah mangkat. Kasim-kasim itu telah merahasiakan tentang kematian itu dan sedang membuat titah palsu agar wali negara datang ke istana untuk mendiskusikan masalah suksesi. Sementara itu mereka telah mengangkat Pangeran Xian untuk menjadi kaisar. Chapter 25. Menyerbu istana. Dan setelah Panin berbicara titah kaisar datang. Sekarang masalah penerus kaisar lebih penting, kata Cao Cao, urusan membasmi pengkhianat akan kita bahas nanti. Siapa yang berani mengikutiku mendukung Pangeran Bian? Tanya He Jin. Tiba-tiba muncul seseorang yang maju dan berkata, berikan aku 5.000 pasukan veteran dan aku akan menyerang istana, menyelamatkan pewaris tahta, membunuh para kasim dan membersihkan pemerintahan. Orang yang berkata itu adalah Yuan Shao, anak dari bekas menteri dalam negeri Yuan Feng dan keponakan dari komandan pasukan penjaga kekaisaran Yuan Wei. Yuan Shao memiliki jabatan komandan pasukan kekaisaran. He Jin mengumpulkan 5.000 pasukannya, Yuan Shao memakai baju perangnya dan mengambil komando. He Jin didukung oleh Hyong, Sun Yu, Zheng Tai dan lebih dari 30 menteri lainnya dan pejabat tinggi. Lalu mereka berangkat ke istana. Di dalam aura istana utama, peti mati kaisar ditaruh di depan altar dan mereka menaruh Pangeran Liu Bian di singgasana naga. Setelah upacara selesai dan semua telah menunduk pada kaisar yang baru, Yuan Shao pergi untuk menahan Kasim Jianshou. Jianshou bersembunyi di taman istana dengan ketakutan. Dia sembunyi di balik semak-semak tapi kemudian ketahuan. Akhirnya Jianshou dibunuh oleh Kuo Sheng dan seluruh pasukannya menyerah. Yuan Shao berkata, kelompok mereka sekarang sudah terpecah-pecah. Ini adalah kesempatan kita untuk membunuh kasim-kasim itu. Tetapi Zhang Rang dan kasim-kasim utama istana yang mengetahui bahaya itu segera mencari perlindungan di tempat permaisuri He. Mereka berkata, yang bersalah membuat rencana untuk membunuh kakakmu adalah Jianshou, hanya dialah yang seharusnya dihukum dan bukan yang lainnya. Sekarang wali negara dengan saran Yuan Shao berusaha membunuh kami semua. Kami meminta belas kasihanmu, Yang Mulia. Jangan takut, kata permaisuri He, aku akan melindungi kalian semua. Dia mengirim utusan kepada kakaknya, isinya, kau dan aku berasal dari kaum rendahan dan kita berhutang dengan para kasim itu. Jianshou sudah mati dan apakah kau perlu membunuh semua kasim itu dan mendengar saran Yuan Shao? Dan He Jin menuruti saran itu. Kemudian He Jin menjelaskan kepada kelompoknya, orang jahat sebenarnya telah kita bunuh. Jianshou telah mati dan apakah kita perlu membunuh semua kasim? Bunuh mereka, akar dan rantingnya, teriak Yuan Shao, atau mereka akan menghancurkanmu. Aku telah memutuskan, kata He Jin,
Jangan katakan apa-apa lagi. Chapter 26. Permaisuri versus Ibu Suri. Dalam beberapa hari Hijin mengangkat dirinya menjadi Perdana Menteri dan teman-temannya diangkat menjadi pejabat tinggi. Ibu Suri memanggil Zhang Rang dan kelompoknya dalam suatu rapat. Kata Ibu Suri, yang pertama kali membawa permaisuri ke hadapan kaisar itu aku. Sekarang anaknya menjadi kaisar dan teman-temannya menjadi pejabat tinggi. Kekuasaannya begitu besar, apa yang dapat kita lakukan? Zhang Rang membalas, Yang Mulia harus mengatur negara ini dari sebalik tirai, lalu berusaha menjadikan Pangeran Liu Xian sebagai kaisar. Berikanlah kakakmu, paman kaisar, Dongchong jabatan yang tinggi dan tempatkanlah dia dalam posisi militer. Saya rasa itu akan berhasil. Ibu Suri setuju. Keesokan harinya dia mengadakan rapat dan mengeluarkan titah. Dia mengangkat Liu Xian sebagai Pangeran Chen Liu dan Dongchong sebagai jenderal pasukan kuda terbang dan dia memberikan kekuasaan kepada Kasim untuk turut serta dalam masalah pemerintahan. Ketika Permaisuri He mendengar hal ini, dia menyiapkan jamuan pesta di mana dia mengundang Ibu Suri Dong. Di tengah-tengah pesta ketika semua orang sedang asik meminum arak dan anggur, Permaisuri He berdiri dan menawarkan anggur kepada Ibu Suri Dong seraya berkata, adalah tidak pas jika kita berdua turut campur dalam masalah pemerintahan. Pada awal dinasti Han ketika Permaisuri Lu turut campur dalam masalah negara, seluruh keluarganya dihukum mati. Kita harus tetap diam dan tinggal di istana masing-masing dan biarlah urusan negara diurus oleh pejabat pemerintahan. Ini akan baik untuk negara dan aku percaya bahwa kau akan melakukan itu. Tapi Ibu Suri Dong marah dan berkata, kau meracuni Lady Wang karena kecemburuanmu. Sekarang berdasarkan fakta bahwa putramu menjadi kaisar dan kakakmu berkuasa seperti ini. Aku akan memerintahkan agar kakakmu dipenggal dan itu sama mudahnya seperti membalikkan telapak tangan. Permaisuri He juga naik pitam, aku berusaha berbaik hati kepadamu dan mengapa kau mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Kau wanita rendahan penjual daging, apa yang kau tahu tentang pemerintahan? Hardik Ibu Suri Dong. Para kasih membujuk wanita-wanita itu untuk berhenti. Tetapi malam harinya Permaisuri He memanggil kakaknya untuk menghadap istana dan menceritakan apa yang terjadi. Hijin akhirnya mengumpulkan seluruh pejabat istana dan meminta pendapat mereka. Keesokan harinya sebuah titah dikeluarkan. Ibu Suri Dong sebagai ibu angkat Liu Xian, Pangeran Chen Liu, adalah seorang pangeran daerah. Maka dengan itu, mereka tidak dapat tinggal di istana dan harus segera pergi meninggalkan istana dan dikembalikan ke daerah asalnya di Provinsi Hijian. Chapter 27. Rencana menumpas Kasim-Kasim. Dan ketika mereka sedang mengirim utusan untuk menyingkirkan Ibu Suri Dong, pasukan sedang disiapkan di tempat kediaman Dongchong, paman kaisar. Mereka mengambil tanda penugasannya. Dongchong mengetahui bahwa itu adalah akhir hidupnya lalu dia membunuh dirinya sendiri. Kasim Zhang Rang dan Duan Gui yang mengetahui akan kehilangan pelindungnya segera mengirimkan hadiah besar kepada adiknya Hijin yaitu Himiao dan kepada ibunya Lady Wuyang dan itu membuat mereka mendapat perlindungan. Pada bulan ke-6 tahun itu, utusan rahasia Hijin meracuni Ibu Suri Dong di kediamannya. Tubuhnya dibawa kembali ke ibu kota dan dimakamkan di makam kerajaan. Hijin berpura-pura sakit dan tidak menghadiri pemakaman itu. Yuan Shao suatu hari pergi menemui Hijin dan berkata, kedua Kasim itu, Zhang Rang dan Duan Gui telah menyebarkan laporan bahwa kaulah yang menyebabkan kematian Ibu Suri Dong dan kau ingin mengincar kursi kekaisaran. Ini adalah alasanmu untuk menghancurkan mereka. Jangan berikan ampun kali ini atau kau akan seperti Dou Wu dan Chen Fen, yang dalam pemerintahan sebelumnya gagal karena rencanamu tidak dirahasiakan dengan baik. Sekarang kau dan adikmu mempunyai banyak pejabat dan jenderal di belakang kalian, jadi menghancurkan Kasim-Kasim itu adalah perkara mudah. Ini adalah jalan dari langit, jangan disia-siakan. Tetapi Hijin membalas, biar saya pikirkan dulu. Pelayan Hijin yang mendengar pembicaraan ini segera memberitahukan kepada para Kasim yang akhirnya mengirim hadiah lagi kepada Himiao. Himiao akhirnya berbicara ke kakaknya Permaisuri He dan berkata, Jenderal Yuan Shao adalah penopang utama kaisar yang baru. Tapi dia tidak dapat bertindak berbelas kasih dan hanya memikirkan pembantaian, kalau dia membunuh Kasim itu tanpa sebab maka akan terjadi kekacauan. Chapter 28. Rencana menumpas Kasim-Kasim Part 2. Tak lama setelah itu, Hijin masuk dan berbicara dengan Permaisuri He mengenai rencananya untuk memusnahkan para Kasim itu. Permaisuri He tidak setuju dan berkata, para Kasim itu telah melayani kaisar terdahulu dengan sangat baik, sangat tidak menghormati dinasti jika membunuh mereka setelah kematian kaisar. Dan ketika Hijin sedang berpikir, datanglah Yuan Shao dan berkata, jadi bagaimana dengan rencana itu? Adikku tidak mengizinkan, apa yang dapat kita lakukan? Jawab Hijin, panggillah tentara dan bunuh mereka semua. Ini adalah keharusan. Jangan kamu pikirkan izin dari adikmu, tegas Yuan Shao.
Itu adalah rencana yang bagus, kata Hijin dan dia memberikan perintah kepada semua pasukan yang ada di luar kota untuk masuk ke dalam kota. Tetapi Menteri Chen Lin keberatan, jangan bertindak gegabah, jika dalam masalah kecil saja kau tidak bisa mengendalikan emosimu. Bagaimana dengan masalah yang besar? Sekarang karena kebajikan kaisar dan pasukan yang kau pegang, kau ini seperti naga dan harimau. Untuk menggunakan semua kekuatan ini melawan para kasim itu sama saja dengan menggunakan petir untuk menghancurkan sepotong kain. Memanggil semua tentara dan jenderal-jenderal masuk ke ibu kota dengan rencana masing-masing itu sama saja dengan mengarahkan senjata kepada diri sendiri. Untuk menempatkan kekuasaan kepada orang lain, itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kehancuran bagi diri sendiri. Ini adalah pandangan seorang kutu buku, kata Hijin dengan tersenyum. Kemudian salah satu dari orang-orangnya Hijin menepuk tangannya dan tertawa seraya berkata, memecahkan masalah ini semudah membalikan telapak tangan. Mengapa kita terlalu banyak berbicara? Yang berbicara itu adalah Cao Cao. Chapter 29. Undangan rahasia. Apa yang dikatakan Cao Cao adalah ini, para kasim sudah ada sejak lama. Yang menyebabkan kehancuran adalah pengaruh dari para kasim yang seharusnya tidak terjadi apabila kaisar tidak lemah dan lebih memfavoritkan mereka. Mengapa harus memanggil seluruh pasukan kalau hanya menangkap kepala, dapat menahan seluruh badan? Setiap keinginan untuk membunuh mereka semua akan cepat ketahuan dan rencana akan gagal. Lalu Cao Cao, apakah kamu mempunyai rencana untuk dirimu sendiri setelah itu? Kata Hijin dengan ketus. Hijin kemudian mengirimkan beberapa surat rahasia kepada beberapa markas tentara. Salah satunya adalah Dong You. Dong You yang telah gagal dalam menumpas pemberontakan Sorban Kuning harusnya dihukum tetapi karena dia menyogok 10 kasim utama untuk melindunginya maka bukannya dihukum tapi dia mendapatkan posisi sebagai jenderal utama penjaga garis depan lalu menjadi penguasa Aoxiang dan menjadi penguasa seluruh Xiou dan terakhir menjadi panglima besar pemimpin 200.000 tentara kaisar. Tetapi Dong You memiliki hati pengkhianat dan tidak setia. Jadi ketika dia menerima tugas untuk datang ke ibu kota, dia senang sekali dan langsung mempersiapkan pasukannya untuk berangkat. Dia meninggalkan menantunya Niefu untuk menjaga markas pasukan dan mengurus wilayah Xiou. Dong You membawa 200.000 tentara utamanya bergerak menuju ibu kota Luoyang. Bersama dengan dia, Dong You juga membawa 4 jenderal utamanya yaitu Li Jue, Guo Xi, Zhang Ji, dan Fen Chou. Penasihat Dong You dan juga menantunya Li Ru berkata, walaupun pemanggilan formal telah diterima tetapi terlalu banyak kejanggalan dalam hal ini, akan lebih bijak jika kita juga mengirimkan surat untuk menjawab panggilan ini terlebih dahulu, dan menjelaskan keadaan kita sebelum memasuki ibu kota. Dong You setuju dan menulis surat seperti ini. Hambamu Dong You telah mengetahui bahwa terjadi pemberontakan terus-menerus dikarenakan oleh Zhang Rang dan kasim-kasim utama. Sekarang saatnya memotong luka, yang walaupun sakit tetap harus dilakukan, akan lebih baik begitu daripada dibiarkan terus-menerus. Hamba telah berani membawa pasukan menuju ibu kota, dan dengan seizin yang mulia maka saya berharap Zhang Rang dan kasim-kasim lainnya akan disingkirkan demi kedamaian dan kelangsungan seluruh dinasti kekaisaran. Hijin membaca surat itu dan menunjukkan kepada seluruh pendukungnya. Lalu berkatalah Menteri Zheng Tai, seekor binatang liar telah datang, dia akan memakan seluruh manusia. Lu Zi juga berkata, lama aku mengenal orang ini, walaupun tampak seperti orang tidak bersalah, tetapi hatinya seperti serigala. Membiarkan ia masuk artinya membawa bencana. Hentikan dia, jangan biarkan masuk dan ini akan menghentikan bencana. Chapter 30. Penyergapan. Hijin ragu-ragu dan akhirnya dia menolak usul itu. Zheng Tai dan Lu Zi akhirnya mengundurkan diri dan meletakkan jabatan mereka. Dan hal itu juga diikuti oleh setengah menteri negara lainnya. Hijin tetap tidak peduli dan tetap menyambut Dong You dengan hangat yang sedang berkemah di dekat danau Shengqi di luar tembok ibu kota. Zhang Rang dan para kasim tahu bahwa manuver pasukan ini ditujukan untuk mereka. Ini adalah rencana Hijin, kalau kita tidak menyerang duluan, kita akan mati. Akhirnya mereka menyembunyikan 50 orang bersenjata di luar gerbang istana di mana tempat permaisuri tinggal, kemudian mereka masuk untuk menemui permaisuri. Kata mereka, Jenderal Dong telah membawa pasukannya ke ibu kota untuk menghancurkan kami. Kami mohon padamu, kasihanilah kami, selamatkanlah kami. Pergilah menemuinya dan akuilah kesalahanmu, kata permaisuri. Kalau kami melakukan itu maka dia akan mencincang kami. Lebih baik mintalah kakak yang mulia untuk datang menemuimu dan perintahkan dia untuk menghentikan Jenderal Dong. Jika dia tidak mau maka kami akan mati di hadapanmu. Permaisuri Him mengeluarkan titah untuk memanggil kakaknya. Ketika Hijin sedang siap-siap untuk menuju ke tempat permaisuri, Menteri Chen Lin menyarankan agar dia tidak pergi. Para kasim pasti mempunyai rencana jahat untuk dirimu. Tetapi Hijin menyatakan bahwa titah ini datang dari permaisuri dan tidak mungkin terjadi apa-apa di istana permaisuri.
Rencana kita sudah terbuka, kata Yuan Shao. Tetapi tetap saja, kau boleh pergi apabila siap bertempur. Kita cari dulu Parkasin terlebih dahulu, kata Cao Cao. Orang-orang bodoh, kata Hijin. Apa yang dapat mereka lakukan kepada orang yang mempunyai kekuasaan di seluruh kekaisaran? Teriak Hijin. Kalau kau tetap pergi maka kami akan ikut denganmu untuk berjaga-jaga, kata Yuan Shao. Lalu Cao Cao dan Yuan Shao masing-masing memilih 500 orang terbaik mereka dan memerintahkan Yuan Shu, saudara dari Yuan Shao sebagai komandan untuk berjaga-jaga di luar istana permaisuri. Sementara Cao Cao dan Yuan Shao bersenjatakan pedang ikut masuk ke dalam istana. Bersambung.